Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Sintayong pelatih timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani dua laga penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga pertama timnas Indonesia akan menantang timnas Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian di laga kedua Sintayong akan kembali menghadapi timnas Filipina pada 11 Juni tahun 2024. Pastinya hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi Sintayong pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, selain membutuhkan satu kemenangan saja untuk lolos ke babak selanjutnya, timnas Indonesia juga diuntungkan karena di dua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan stadion utama markas dari timnas Indonesia itu sendiri. Sekedar informasi baru-baru ini, Sintayong pelatih timnas Indonesia telah resmi merilis 22 pemain yang akan dibawa untuk membela timnas Indonesia. Kemudian diinformasikan juga bahwa daftar pemain yang telah dirilis tersebut merupakan daftar sementara dan dipastikan dalam beberapa waktu ke depan Sintayong akan melakukan penambahan pemain sekaligus menunggu proses naturalisasi Martin Peace dan Kelvin Verdonk tuntas. Kemudian satu hal yang mampu menarik perhatian publik, sebelum menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina, skuad Garuda terlebih dahulu akan menghadapi tim asal Afrika, yaitu timnas Tanzania sebagai laga uji coba persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, Sintayong pelatih timnas Indonesia haruslah bekerja lebih keras. Pasalnya, kemenangan atas timnas Tanzania nanti sangatlah diperlukan demi untuk menjaga mental pemain agar tetap dalam kondisi prima. Lantas seperti apakah strategi yang akan diterapkan Sintayong untuk menghadapi tim kuat asal Afrika, yaitu timnas Tanzania nanti? Berikut ini merupakan line up yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Tanzania di laga uji coba persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, bisa dipastikan Sintayong akan kembali mempercayakan kepada Hernando Ari yang merupakan penjaga gawang terbaik bagi timnas Indonesia saat ini. Usai penampilannya di beberapa laga kemarin, penjaga gawang milik klub Persebaya Surabaya ini dinilai mampu tampil maksimal dengan penyelamatan apik yang selalu ditunjukkannya di setiap laga timnas Indonesia. Selain itu diketahui juga bahwa kiper naturalisasi timnas Indonesia yaitu Martin Peace saat ini juga tidak bisa terlihat namanya di dalam daftar 22 pemain yang telah dirilis Sintayong. Atas dasar tersebut, bisa dipastikan Sintayong akan kembali mempercayakan kepada Hernando Ari untuk sebagai kiper utama bagi timnas Indonesia versus timnas Tanzania di laga uji coba persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di posisi barisan belakang, sepertinya Sintayong diprediksi akan memasang 3 pemain bintang seperti Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jai Itzes. Pada laga melawan timnas Tanzania nanti, sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan pemain abroadnya yaitu Justin Hubner dari awal pertandingan. Kehadiran sosok Justin Hubner memanglah diharapkan untuk membuat barisan belakang timnas Indonesia semakin tangguh. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa di pertandingan sebelumnya Justin Hubner mampu tampil gemilang sehingga mampu membuat tim lawan menjadi kewalahan saat akan melewati pertahanan timnas Indonesia. Sementara dari sisi lain, Jordi Amat dan Jai Itzes yang mampu tampil apik di laga sebelumnya sepertinya akan kembali dipasang oleh Sintayong saat timnas Indonesia menantang timnas Tanzania di laga uji coba kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga uji coba nanti, Jordi Amat sangatlah diharapkan untuk mampu tampil apik seperti ketika ia membela klubnya yaitu Johor Darul Ta'zim. Kemudian khususnya Jai Itzes sepertinya tak perlu diragukan lagi. Ketenangan yang konsisten di dua laga terakhir dalam menjaga barisan belakang timnas Indonesia akan menjadi penilaian yang positif bagi Sintayong untuk menjadikannya pilihan utama bagi skuad timnas Indonesia. Kemudian untuk posisi gelandang kiri bisa dipastikan Sintayong akan memasang pemain Suwon FC yaitu Pratama Arhan. Meskipun di Piala Asia U23 kemarin, Pratama Arhan dinilai tak mampu mencatatkan namanya di papan skor, namun pemain satu ini juga merupakan sosok pemain yang penting di dalam skuad timnas Indonesia. Apalagi lemparan jauh yang dimilikinya saat ini selalu mampu memberikan ancaman yang nyata bagi pertahanan lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia. Selain itu, Pratama Arhan juga diharapkan bisa mampu mendominasi permainan, khususnya untuk posisi kiri yang saat ini telah menjadi posisi utama bagi dirinya. Kemudian selain itu, Pratama Arhan juga dinilai sebagai pemain bertahan
yang seringkali keluar dari posisinya untuk meluncurkan serangan mematikan ke jantung pertahanan lawan. Kemudian di posisi pemain tengah ada nama Ivar Jenner. Ivar Jenner juga merupakan pemain muda yang memiliki segudang skill yang mampu mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Dengan kemampuan skill dan daya jelajah yang tinggi dimilikinya, sangatlah diharapkan untuk menjadi juru kunci demi untuk mengalirkan bola dalam membangun serangan ke jantung pertahanan lawan. Kemudian di posisi gelandang tengah lainnya ada nama Nathan Chuon. Sama halnya dengan Ivar Jenner, pemain satu ini merupakan pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang bertahan maupun posisi menyerang. Selain itu kemampuan skill yang dimilikinya, Nathan Chuon juga mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid saat merancang serangan. Apalagi ditambah pengalamannya bermain di luar negeri, tentunya akan menambah energi positif bagi rekan-rekannya yang lain yang saat berjuang membela timnas Indonesia menghadapi timnas Tanzania di laga uji coba nanti. Kemudian selanjutnya di posisi gelandang kanan akan diisi oleh Tom Haye. Tom Haye sejauh ini dinilai telah berhasil meluluhkan hati Sintayong dalam laga debutnya saat timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kemudian selain ahli dalam membangun serangan, Tom Haye juga mampu bermain bertahan saat timnas Indonesia mendapatkan tekanan dari tim lawan. Dengan penampilan gemilang dan pengalaman berharga yang dimilikinya, tentunya Sintayong akan kembali mengandalkan dirinya untuk mengawal barisan kanan saat skuad Garuda melawan timnas Tanzania di laga uji coba persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian untuk posisi penyerang kiri akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Memang harus kita akui betapa menawannya penampilan pemain satu ini ketika ia melakukan debutnya saat timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dengan ketajaman yang selalu ditunjukkannya, diyakini akan mampu membuat pertahanan lawan kewalahan ketika akan menghadapinya. Selain itu pengalamannya yang sangat luar biasa saat bersama Fortuna Sittard di Belanda, diyakini akan mampu memberikan daya gedor berharga untuk gawang timnas Tanzania demi untuk menciptakan pundi-pundi gol bagi skuad timnas Indonesia nanti. Selanjutnya di posisi striker kanan diprediksi akan diisi oleh Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri sejauh ini telah menjadi pemain utama yang selalu mendapat menit bermain dari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Selain itu, kelincahan yang selalu menjadi andalan dirinya diyakini akan mampu memberikan ancaman dan mengobrak-abrik pertahanan timnas Tanzania dalam laga uji coba kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian selanjutnya di posisi striker depan ada nama Rafael Struijk. Pemain satu ini sepertinya akan kembali dipercayakan oleh Sintayong dalam laga melawan timnas Tanzania di laga uji coba kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemudian selain itu, memang harus kita akui dengan kehadiran pemain muda milik klub Edo Den Haag 1 ini dinilai mampu memberikan daya gedor berharga bagi lini depan timnas Indonesia. Kemudian diketahui juga selain menjadi ujung tombak di lini depan, Rafael Struijk juga seringkali menjemput bola dari lini tengah dan diprediksi akan mampu menembus pertahanan lawan dalam laga uji coba persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia.